What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan membahas perseteruan yang lagi heboh banget, yaitu perseteruan antara Rusia dan Ukraina. Nah memang ini sangat mengkhawatirkan banget ya guys dari kejadian ini, karena mungkin saja banyak yang bilang dari kejadian ini bisa memicu perang dunia ketiga dan nantinya juga akan ada ledakan nuklir. Nah di sini gue juga akan membahas apa yang terjadi dalam perang ini kalau misalnya benar terjadi perang dunia ketiga dan terjadi ledakan nuklir. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Nah itu semua bakal gue bahas di video ini. Tapi sebelum gue bahas itu semua, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik aja tombol subscribe-nya. Abis itu setelah kalian menonton videonya, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, dan ke semua orang yang kalian kenal. So langsung aja kita bahas kasus yang sedang heboh di dunia ini guys. Check it out! Nah yang pertama yang bakal gue bahas ke kalian adalah sebuah video yang beredar di mana ini adalah tentara Rusia yang menyerang Pulau Ular atau Snake Island. Katanya sih, pertama nih dibilang kalau ada 13 prajurit Ukraina yang ada di pulau tersebut, dan setelah pasukan dari kapal perang Rusia itu datang ke pulau ini, mereka meminta agar pasukan Ukraina ini untuk menyerah. Tapi pada saat itu balasan dari tentara Ukraina ini tidak enak didengar dan akhirnya dibilang sih 13 pasukan ini dihabisi oleh tentara Rusia. Tapi bagaimana? Coba kita nonton videonya dulu bersama-sama nih guys. Nah di dalam video ini bisa kita lihat ya guys ya. Ini ada satu kapal perang yang sedang bilang ke tentara Ukraina untuk menyerahkan diri guys. Bisa kita lihat keadaannya juga, Pulau Ular itu adalah pulau yang paling pojok dari negara Ukraina, sehingga penjagaannya ini juga tidak terlalu ketat guys. Nah karena penjagaannya ini tidak terlalu ketat, akhirnya Presiden Ukraina itu mengatakan kalau ada orang atau warga negara Ukraina yang berani untuk menjaga perbatasan ini akan diberikan medali kehormatan kalau berhasil menjaga pulau ini. Dan akhirnya 13 orang prajurit tentara Ukraina ini pun menjaganya. Nah di dalam pembicaraan ini akhirnya terekam juga rekaman yang dikatakan oleh tentara Rusia. Jadi mereka mengatakan Snake Island atau Pulau Ular, kalian harus mendengar ini adalah kapal perang dari Rusia. Tentara Rusia juga bilang mereka menyarankan agar ke-13 pasukan ini meletakkan tangannya di lantai kemudian menyerahkan diri agar tidak ada korban dari kejadian ini guys. Kalau mereka tidak sampai mau menyerahkan diri atau menyerah, terpaksa tentara Rusia ini harus menyerang mereka dan meledakkan mereka di tempat. Nah setelah mendengarkan hal tersebut, mereka juga lumayan kaget. Dia nanya dulu ke temennya, ada 13 orang itu, kira-kira gue harus ngomong apa ya? Apakah gue harus bilang pergi aja lo ke neraka? dan temennya mengatakan ya untuk jaga-jaga sepertinya ngomong kayak gitu aja deh. Dan pada akhirnya seperti yang kita dengar ini guys, tentara Rusia itu juga mendengar kalau tentara Ukraina itu mengatakan go yourself atau pergi aja ke neraka lu, gak usah kesini. Setelah akhirnya rekaman tersebut habis gitu kan, gak ada lagi kelanjutannya. Banyak yang mengatakan kalau ke-13 pasukan Ukraina ini akhirnya gugur, akhirnya diserang dan akhirnya diledakkan oleh kapal perang dari Rusia. Tapi setelah beberapa hari, kesimpang siuran ini pun dijawab oleh tentara Rusia atau negara Rusia tepatnya, di mana mereka mengatakan itu cuma hoax. Kalau berita yang mereka dikatakan menyerang ke-13 pasukan itu nggak benar sama sekali. Nah yang sebenarnya terjadi pada saat itu adalah di dalam pulau tersebut ada sekitar 80-an pasukan. Nah kemudian mereka tuh akhirnya setelah kejadian itu atau rekaman ini berakhir, mereka menyerahkan diri guys. Dan akhirnya mereka dibawa oleh kapal perang Rusia ini ke perbatasan Rusia. Di situ mereka kayak diisi dulu beberapa surat, mengisi perjanjian, dan akhirnya mereka akan dikembalikan ke tanah air. Jadi mereka itu mendapatkan bantuan, gak dihabisi sama sekali. Nah hoax yang mengatakan kalau prajurit atau ke-13 pasukan ini yang telah berjuang untuk melindungi pulau ini juga tidak benar sama sekali. Mereka memang berjuang untuk melindunginya, tapi pada akhirnya mereka itu menyerah guys. Oh iya, gue juga belum ngebahas ya tadi apa yang terjadi sih sebenarnya, kenapa Rusia dan Ukraina ini bisa akhirnya berperang gitu, bisa akhirnya ya saling tembak-tembakan seperti ini guys. Nah rupanya memang usut punya usut, si Rusia itu nggak mau kalau si Ukraina ini bergabung sama NATO. NATO itu adalah salah satu sekutu dari Amerika Serikat, dimana
dimana kalau misalnya ada NATO di sekitar Ukraina ini kan perbatasan dengan Rusia. Jadi takutnya nanti Rusia itu bisa dimata-matai atau nanti juga bisa diserang gitu. Untuk mencegah hal ini akhirnya Rusia pun menyerang Ukraina. Itu titik awalnya ya guys. Singkatnya sih seperti itu. Untuk detailnya mungkin nggak bisa gue jelasin nih guys, takutnya ntar gue miss gitu. Nah kemudian dari kejadian perang antara Ukraina dan Rusia ini juga rupanya beredar juga satu video yang sangat menarik menurut gue. Karena di dalam satu video ada yang mengatakan tentara Azov atau tentara sukarela yang akan membantu negara Ukraina sedang mengoleskan minyak babi di peluru yang mereka gunakan. Nah ini dilakukan rupanya karena mereka mengetahui lawan yang akan mereka lawan adalah kota di Rusia yang mayoritasnya adalah orang muslim. Coba kita lihat ya guys videonya itu seperti apa. Ini sih benar-benar viral banget videonya dan mengerikan sih menurut gue pribadi. Kenapa kepikiran sampai seperti itu? Nah bisa kita lihat di dalam video ini guys, memang ini adalah pria yang nggak kelihatan mukanya guys. Dia itu mengambil peluru dan dia itu mengoleskan ke dalam kantong plastik yang kata dia sendiri sih itu minyak babi. Dan dia mengklaim kalau misalnya tentara Rusia yang beragama muslim terkena peluru ini dan akhirnya meninggal, mereka itu tidak bisa lagi masuk ke surga karena mereka itu sudah menjadi manusia haram guys. Gue sih menanggapi hal seperti ini, mungkin ini adalah video propaganda yang membuat orang-orang atau nantinya negara-negara di luar Ukraina dan negara Rusia itu makin panas, makin ingin ikut berperang dan akhirnya perang dunia pun terjadi. Jadi ini benar-benar video propaganda sih. Tapi mengerikannya lagi, memang video ini diupload oleh Garda Pertahanan Ukraina sendiri di Twitter guys. Jadi keaslian dari video ini memang dipertanyakan apakah video ini ada propaganda agar negara-negara lain ikut untuk membantu Ukraina atau membantu Rusia dan akhirnya menjadi perang dunia ketiga. Semoga hal atau video ini nggak viral sampai memicu hal seperti itu ya, karena gue pribadi sih nggak pengen sampai ada perang dunia ketiga guys. Dari perang Ukraina melawan Rusia ini juga ada beberapa isu yang banyak banget di berita kemarin gue baca, yaitu isu rasisme. Nah, isu rasisme ini juga sangat mengerikan dan menurut tanggapan gue pribadi sih nggak manusiawi banget. Nah jadi kan kalau kalian melihat berita-berita yang beredar, memang banyak banget pasukan-pasukan dari Ukraina, di mana kalau pasukan Ukraina itu adalah lelaki yang masih muda sampai yang masih bisa mengangkat senjata untuk membantu negara tersebut, sedangkan anak-anak dan wanita itu boleh meninggalkan negara Ukraina untuk mengungsi dulu. Nah menariknya, seperti di Indonesia, pastinya ada warga negara yang bukan warga negara Ukraina dong. Contohnya seperti Afrika dan India. Nah kenapa gue ambil contoh seperti Afrika dan India? Karena ini ada berbau rasis dengan warna kulit. Jadi orang-orang yang evakuasi dari negara Ukraina itu yang berkewarganegaraan Ukraina itu dilayani dengan sangat baik sekali. Sedangkan orang yang berkulit hitam, khususnya orang Afrika dan India di negara Ukraina, tidak diperlakukan adil. Jadi mereka itu nggak boleh mengungsi atau tidak dilayanin guys. Jadi dia mau masuk ke dalam bus dibilang warna kulit lu beda guys. Terus lu mau ngungsi, lu warga negara apa? Oh, lu warga negara Ukraina ya? Gak boleh cari kendaraan lain atau di bantuan lain. Jadi ini udah menjadi permasalahan yang sangat luar biasa sekali, karena mereka itu hanya minta untuk ditolong atau diungsiin gitu guys. Kenapa bisa berbau seperti rasis di dalam negara tersebut? Dan ada beberapa berita yang gue baca juga, ini sangat menarik banget ya. Ada yang mengatakan kalau negara Ukraina itu tidak pantas diserang karena mereka itu juga berkulit putih dan mereka itu juga memiliki mata biru guys. Kenapa? Maksudnya ya memang perang itu tidak bagus ya. Perang itu tidak bagus, tapi kenapa alasannya seperti itu? Menurut gue pribadi sih, setiap manusia itu hak dan kewajibannya itu sama gitu, setara. Nggak ada hubungannya dengan jenis warna kulit atau ras atau mungkin apapun lah gitu. Jadi semuanya harus diperlakukan adil. Isu-isu seperti ini, balik lagi yang tadi gue bilang, bisa aja membuat orang menjadi panas negara yang mungkin mayoritasnya muslim atau negara yang mayoritasnya berkulit hitam atau negara apapun yang mayoritasnya seperti itu yang merasa terusik. Akhirnya ya ikut perang dan akhirnya terjadi perang dunia ketiga. Jangan sampai seperti itu sih menurut gue ya. Sangat mengerikan ya hal seperti ini. Kayak ada aja gitu yang dibaliknya. Nah kemudian gue juga akan membahas satu slogan dari Putin, dimana Putin itu selalu mengatakan kayak ura gitu. Setelah dia kayak pidato, dia kayak ngomong ura, terus diikuti dengan kata-kata dari prajuritnya, balasannya itu ura 2 kali juga, ura gitu. Nah banyak banget yang mengatakan apa sih arti dari kata-kata ura ini, karena kalau kalian cari dari arti kata
yang digunakan di Rusia tersebut tuh nggak ada tuh, kayak ini cuma slogan gitu. Nah rupanya kata ura ini adalah kata semangat untuk membakar api dari prajurit Rusia yang berjuang untuk negaranya. Jadi kalau misalnya kata-kata ura ini memang digunakan ketika masa-masa perang atau ketika ya ada kayak masalah nasionalisme gitu guys. Nah jadi kata-kata ura itu yang viral memang digunakan untuk membakar semangat dari Presiden Putin ke tentaranya yang membela negaranya pada saat itu. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Dan kemudian yang sangat menarik yang akan gue bahas kepada kalian yaitu apa yang terjadi kalau misalnya besok akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Nah, kalau memang besok terjadi Perang Dunia Ketiga, sudah pasti perang nuklir akan terjadi. Dan imbasnya itu sangat luar biasa sekali, guys. Karena kalau kalian berada di daerah yang akan diledakkan nuklir, kalau dalam radius 800 meter sampai 2 km, kalian itu tidak akan bisa selamat sama sekali, guys. Kalian akan menjadi debu dan menghilang begitu saja. Sedangkan kalau kalian berada di radius 2 sampai 11 km, kalian akan terkena luka bakar tingkat 3, di mana kulit kalian itu juga akan meleleh, dan ini juga akan banyak banget ledakan dari puing-puing gedung yang hancur akibat ledakan nuklir ini. Jadi korbannya itu akan pasti banyak banget guys. Nah sedangkan orang yang berada di 11 km lebih dari titik ledakan nuklir ini juga akan terkena radiasi, di mana mereka itu mungkin 1 minggu atau mungkin 1 bulan atau mungkin beberapa tahun kemudian baru terkena efeknya ini, dan efeknya itu sudah pasti sangat mengerikan sekali. Terus bagaimana, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya memang betul Perang Dunia Ketiga terjadi besok dan kemudian akan ada ledakan nuklir guys. Nah inilah yang harus kita lakukan ya. Kalau kita melihat memang ada nuklir di sekitar daerah kita atau kita mendengarkan, jangan pernah melihat cahaya putih dari nuklir tersebut. Kalau kita lihat kan nuklir kayak jamur gitu kan, kayak ada awannya naik ke atas kemudian cahaya dulu. Karena kalau kalian melihat ke arah cahaya tersebut, kalian akan kehilangan kemampuan untuk berlihat kalian sementara atau mungkin selamanya. Jadi misalnya kalian tuh udah nggak bisa ngeliat sama sekali atau bisa dibilang buta guys. Kalau kalian mendengar ledakan nuklir tersebut, kalian harus langsung kayak berbaring tiarap gitu, lindungi bagian kepala kalian. Karena seperti yang tadi gue bilang, ini akan ada puing-puing yang berterbangan. Nah setelah beberapa detik kemudian, kalian nggak boleh diam di lantai aja. Kalian harus segera mencari shelter atau yang disebut dengan bunker atau juga bisa ke basement guys. Nah ini yang sangat menarik. Kalau kalian mencari tempat perlindungan, kalau bisa kalian harus mencari gedung yang terbuat dari batu bata atau semen, atau lebih bagus lagi adalah gedung perkantoran, karena ini bisa mengurangi tingkat radiasi. Nah kemudian semakin tinggi gedung kalian di atas kalian itu semakin baik, apalagi semakin turun ke bawah. Contohnya kalau misalnya kalian melihat ada satu gedung, ada lantai 1, kemudian ada gedung kedua, ada 2 lantai, kemudian gedung ketiga ada gedung perkantoran yang memiliki puluhan lantai, disarankan kalian itu masuk ke gedung yang ketiga atau gedung perkantoran, karena ini semakin tinggi tingkatnya, radiasinya itu semakin kecil. Nah kemudian kalau ada pilihan basement 1, 2, kalian disarankan untuk masuk ke basement 2 karena balik lagi tingkat radiasinya itu semakin sedikit. Nah kemudian setelah kalian masuk ke dalam bunker atau basement atau tempat perlindungan, kalian itu disarankan untuk tetap diam selama 48 jam, minimal 48 jam. Jangan setelah kalian melihat ledakan tersebut dan merasakan ledakan tersebut hilang, kalian langsung keluar. Karena kalau kalian langsung keluar seperti itu, ini radiasinya tingkatnya masih besar sekali guys. Jadi kalian disarankan untuk tetap di dalam bunker atau basement itu selama 48 jam. Semakin panjang semakin bagus. Tapi kan balik lagi nih, mungkin nggak ada pasokan makanan atau nggak ada pasokan minuman. Pokoknya selama mungkin kalian bisa bertahan di bawah basement tersebut, kalau bisa kalian bertahan dulu. Nah kemudian setelah kalian berada di basement tersebut, disarankan untuk kalian membuka pakaian kalian. Kenapa kalian disarankan membuka pakaian kalian? Mungkin saja di pakaian kalian itu sudah terkena radiasi. Memang kedengarannya aneh, tapi ini bisa sangat terjadi guys. Nah setelah kalian membuka pakaian kalian tersebut, kalian bisa mencari pakaian atau sesuatu yang bisa menutupi badan kalian di dalam bunker tersebut. Kalian disarankan untuk mulai berpikir bagaimana caranya untuk
mencari filter air atau mencari untuk kayak bisa menanam kacang-kacangan atau kentang-kentangan agar bisa bertahan hidup. Nah, kalau kalian tidak bisa menemukan tersebut, kalian disarankan untuk keluar dari bunker tersebut, tapi kalau bisa kalian menggunakan masker radiasi. Jadi masker anti radiasi dimana bisa menutupi bagian muka kalian, dan lebih baik lagi kalau kalian bisa menemukan pakaian anti radiasi atau minimal jas hujan yang bisa menutup bagian tubuh kalian sebelum kalian keluar, guys. Nah, setelah kalian keluar tersebut, jangan pernah meminum air yang ada di luar ruangan karena ini sudah terkena radiasi dan bisa saja menghabisi kalian pada saat itu. Jadi kalian harus pergi sejauh mungkin dan mencari pertolongan terlebih dahulu. Nah, itulah yang bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian terjebak dalam situasi Perang Dunia Ketiga dan kalian berada di dalam radius yang akan terkena ledakan nuklir, guys. Nah, dari kejadian ini sih sebenarnya gue gak berharap banget, gue berdoa banget gak pernah terjadi Perang Dunia Ketiga, dan permasalahan perang antara Rusia dan Ukraina ini semoga bisa cepat selesai, mereka bisa cepat berdamai, dan negara-negara lainnya itu tidak terkena propaganda atau jadi panas gitu karena video-video yang mungkin aja hoax atau mungkin aja nggak bener, tapi mereka akhirnya panas dan ikut perang gitu. Ya, kita doakan aja lah ya, semoga nggak ada yang terjadi, guys. Karena kalau misalnya memang Perang Dunia Ketiga terjadi dan nuklir itu diledakkan, lapisan ozon kita juga akan hancur, dan diperkirakan untuk memperbaiki ini semua ya kurang lebih butuh waktu 50 tahun untuk memperbaiki itu semua, guys. Bumi pasti bakal hancur banget. Jadi kita doain aja, dan kita juga jangan membuat video-video atau mungkin berkata-kata di komen di sosial media yang bisa memanaskan pihak manapun ya, guys. Kita doakan semoga itu semua tidak terjadi. So, itu dia ya video hari ini, guys. Thank you for watching this video, guys. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Abis itu kalian juga share video ini ke teman-teman kalian, ke semua yang kalian kenal, dan ke keluarga kalian. So, itu dia video hari ini, guys. Thank you guys for watching this video, and see you guys in the next video. Ciao. Salam damai ya, guys.